wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky and all that I can see, just a yellow lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 8, yaitu tentang surat. Langsung saja saya bahas. Silakan disimak baik-baik. Langsung saja yang pertama yaitu definisi surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihak lainnya dengan tujuan untuk memberitahukan isi pesan dari si pengirim tersebut. Lanjut yang kedua yaitu adalah sejarah surat. Surat di Indonesia sudah terjadi jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tepatnya pada masa kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kerajaan itu, surat digunakan untuk mengirimkan pesan dari kerajaan satu ke kerajaan lainnya. Pada masa itu, surat masih menggunakan bahasa kuno atau menggunakan bahasa Sanskerta. Kegiatan surat menyurat modern pun terjadi di Indonesia pada masa di mana kedatangan bangsa Eropa yang dipelopori oleh Belanda pada abad 17-18an. Belanda yang pada saat itu menduduki Indonesia mengikuti jejak Inggris dengan membuat perangko bergambarkan Raja William III pada tahun 1852. Sontak hal tersebut membuat perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan surat menyurat di Indonesia. Lanjut yang ketiga yaitu ada jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Bisa berupa interaksi dan juga korespondensi antara keluarga atau teman. Surat resmi adalah surat yang dibuat untuk kepentingan resmi, boleh dari perorangan ataupun dari organisasi tertentu. Hal-hal yang mencakup dari kata resmi tersebut berupa seperti undangan, surat lamaran pekerjaan, surat edaran, dan lain sebagainya. Surat niaga adalah salah satu jenis surat yang digunakan badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan seperti industri atau jasa. Jenis surat ini penting untuk membangun koneksi dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Lanjut yang keempat ada surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari pekerjaan atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata yang sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Isi dari surat lamaran kerja berisi tentang data diri pelamar, pendidikan atau ijazah yang dimiliki, pengalaman pekerjaan, hobi, dan juga kegemaran dari sang pelamar. Dan untuk model surat lamaran kerja ini harus disesuaikan dengan perusahaan yang akan dilamar. Hal ini sangat penting karena model surat yang benar dapat mempengaruhi kemungkinan diterima atau tidaknya si pelamar tersebut. Yang kelima ada surat dinas. Surat dinas ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas juga dapat didefinisikan sebagai surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dan lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas umumnya dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk berbagai keperluan. Surat dinas bertujuan untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu izin, pengumuman, penugasan, dan lain-lain kepada staf di instansi atau lembaga terkait. Kemudian fungsi atau kegunaan dari surat dinas diantaranya sebagai berikut, yaitu sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kemudian ada juga sebagai alat pengingat
karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Ada juga sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga tersebut. Lanjut, ciri-ciri surat dinas. Surat dinas ini memiliki ciri-ciri seperti berikut, yaitu menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Surat dinas juga dilengkapi kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Surat dinas dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Kemudian, surat dinas tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit, dan dibuat dalam format tertentu. Selalu dicantumkan nomor surat perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia, dengan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Ciri yang terakhir, pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk sopan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kelompok ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.